pertama kali lo masuk dunia entertain langsung main sinetron atau lo ngerintis dulu kayak model? Waduh, kalau untuk cerita model balik lagi ke 2008 lah untuk awal berintisnya. Nah, lucunya gua ini masuk ke dunia entertain ini karena 3 bulan nongkrong aja, bro. Nggak ada kerjaan. Gitu. Casting mau nominasi kan iklan nggak dapat. Tapi lo impian, lo pasti kita kan namanya manusia punya impian. Gue pengen, gue umur 30, umur 40, gue tuh pengen kayak gini. Ada nggak sih? Ada sih, dalam setahun atau 2 tahun ke depan gue bakal mau bikin. What's up guys, balik lagi, kita udah konten tadi bareng brother kita ya. Iya. Ini ada yang tahu nggak nih siapa? Waduh, nggak ada yang tahu. Pasti banyak kan. Saya mah siapa? Gila, Adi. Di sini udah ada brother Adi Sky. Thank you lo. Sudah diundang di acara kalian. Sebuah kehormatan buat Wah, oke. Justru kita nih, lo mau ke tempat kita nih. Kita masih digital. Merintis lah ya. Ya, semua tuh butuh proses, bro. Iya. Kayak di itu tulisannya sukses itu melewati banyak proses, bukan protes. Itu keren sih quotes itu. Ini tuh quotes ya. Anyway, kita ada di rumahnya Adi nih. Waduh. Lo keren banget sih rumahnya. Wah, saatnya Bapak tuh kalau bikin rumah. Gue suka sih sama konsep rumahnya. Ini banget loh, kayak lega gitu ya. Lega Homey ya, homey banget. Banyak tuh rumah-rumah tuh gede-gede tapi nggak homey di. Waduh, Kalau ini homey banget. Cocok sih buat keluarga kecil juga. Waduh, saya masih tinggal sendiri di sini, Pak. Iya. Tapi kan udah ada. Udah ada. Amin. Nah, gue langsung mau nanya nih. Kok bisa sama yang bule? Sama Brazil. Iya. Kok bisa di awalnya ceritanya. Jadi ya kita itu ketemunya di salah satu acara televisi lah. Sebut aja Antv ya, Antv. Jadi pas itu ada host Antv ketemu lewat terus gua kayak, mantep nih gitu. Boleh juga nih kan. Ya, SKSD lah kita. Speak gitu ya. Cuman kan kalau boleh kan pasif ya, nggak aktif ya. Jadi ya seadanya aja ngobrol gitu-gitu ya. Dan akhir itu udah berlalu dia syuting juga. Habis itu ketemu lagi, habis itu acara workshop iklan. Sama-sama workshop nih, udah mau final buat iklan kan. Sama-sama nggak dapet. Gue minta nomornya kan buat basa-basi lah. Basa-basi. Kok kamu nggak dapet juga? Itulah. Aku juga nggak dapet. Laki-laki lah. Iya, biasa. Berlanjut lagi. Ya udah, chatnya juga lama lah nggak dibalas-balas juga. Dan itu gue kelar stripping sampai suatu ketika gue ajak dia pergi makan, bro. Tapi enggak, komunikasi kan otomatis kan dia pakai bahasa Inggris kan? Indonesia. Dia Dia bisa 10 tahun di Indonesia. Dia bisa bahasa Indonesia. Seneng bahasa Bisa. Enak kalau kayak gitu Udah ya. enak lah komunikasinya gitu ya. Udah lancar, ya udah kita komunikasi. Cuman ya kalau bule itu lebih ke poin-poin aja ya kalau misalnya chattingan sama kayak udah lagi ini mau ini nih kalau kerja kita kerja gitu. Dan gua sama dia tuh chattingan juga nggak terlalu banyak banget. Ya udah sekali-sekali aja. Iya, nggak banyak basa-basi lah ya. Lebih banyak me time lah kalau kita ketemu, kita ngobrol gitu. Dah sampai akhirnya udah jalannya waktu di awal Januari ke mau akhir Januari itu kan masih jalan nih JWB tuh. Di akhir Januari, di Februari baru mulai jalan gitu. Bareng dia mulai deket lah gitu. Dan gue bilang ke dia udah mau waktu kita komit ya gitu, karena aku nggak mau cari pacar atau apa, aku pengen cari calon istri dan teman hidup kayak gitu. Langsung to the point. Jawabnya gimana dia jawabnya? Ya udah kita jalanin dulu aja gitu, jalanin dan seiringnya waktu ya berjalan sampai sekarang. Wartawan pun, media pun udah banyak nanya kayak gimana hubungannya ya. Kita nggak pernah tahu ya untuk masalah jodoh, rezeki, maut. Aku bilang kalau emang berjodoh kita pasti bakal ke pelaminan kayak gitu. Udah berapa tahun, Di? Baru Februari kemarin lah, Februarian lah. Tahun ini Gitu. Karena kan di stripping itu gue nggak bisa benar-benar kemana-mana gitu. Buat fokus syuting dulu dan mengejar hal-hal yang gue kejar dulu lah, yang gue capai. JWB. Gitu. Sinetron keberapa, Di? JWB? Sinetron ini kalau untuk yang dari promo pertama nih. Pertama nih. Dulu Dulu tuh di MNC gue syuting dulunya.
Aisyah dan Topan dulu. Cuman dapetnya berapa episode ya? Gue masuk di episode 4 sampai ke 20 episode. Itu pertama kali lo masuk dunia entertain langsung main sinetron atau lo ngerintis dulu kayak model? Waduh, kalau untuk cerita model balik lagi ke 2008 lah untuk awal berintisnya. Nah, lucunya gua ini masuk ke dunia entertain ini karena mantan pacar gua. Jogja. Dia model juga dulu. Sebelumnya gue gamers bro, gue main kalau tau nggak Mobile Legend. Bukan Point Blank. Point Blank. Anak warnet lu di. Iya. Gue juga pakai malam mulu. Pakai malam dari 2009 launching tuh akhirnya 2010 gue main. 2010 Gila. Dari gamers ke entertain gara-gara mantan pacar lo gitu ya. Diajaknya gimana dulu? Lu kenapa kecemplung gitu? Diajak kan gua tuh udah kayak udah selesai lah mungkinnya di dunia game ya. Gua pernah wakilin Jogja untuk PBNC tau nggak? Championship. Berapa kali wakilin Jogja ke Jakarta final. Dan menurut gua dari 2010 sampai 2013 sampai 14 tuh waktu yang cukup banyak ya, 4 tahun lah gue udah di warnet. Tahu anak warnet gak ada kehidupan bro. Gak ada kehidupan. Paket malam billing gue itu pernah 48 jam. Anjir, itu nonstop lagi. Itu temen gue balik cuman di kosan deket kan sama warnet kan. Jadi cuma balik mandi makan habis itu main lagi. Ketemu si Paus itu mulu dong lu. Kan logo warnet tuh Paus ya. Iya. Billing kan. Jadi ya menurut gua sambil kuliah gue jalan. Kuliah lu di mana? Di Jogja gua. Jurusan apa dulu? Universitas IT. IT. Sekarang namanya dulu Akakom, sekarang UTDI gitu. Dan banyak banget orang-orang yang zaman gua main warnet kayak kok bisa lu jadi entertain ya? Kok bisa gitu loh. Sampai ke Jakarta. Nah, singkat cerita lah ke gua ikut model-model, menang itu di 2000 berapa? 16 atau 17 itu. Menswear Body Search namanya, kayak Elmen, penggantinya Elmen dulu. Menang. Waktu lu masih doyan nge-gym sih ya? Masih, nah selesai dari warnet gua nge-gym tuh 2015-an, 2014 tuh udah mulai nge-gym. Udah modal dan itu udah langsung lah ke menswear itu dan sampai akhirnya gua selesai kuliah 2017-an lah. Hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta. Sampai nggak ada siapa-siapa bro, nggak kenal siapa-siapa. Lu ngerantau sih ya? Ngekos tuh di Jakarta? Ngekos di Kuningan. Di dekat dulu tuh Kuningan City, tau nggak Kuningan City? Kuncit. Nah situ ngekos lah, gua ngekos, nggak kenal siapapun waktu itu ya. Gua ada satu teman model namanya Erik dan dia kenal sama namanya artis dulu, tau nggak? Yang main di RCT itu apa yang harimau ini itu loh? 7 manusia harimau. Dulu ada namanya Ical Muhammad jadi Rifai. Tahu. Nah, itu salah satu lah orang yang membuka karir gua, perjalanan gua, Mas Ical lah. Jadi gua kenal sama Mas Ical, diajak syuting temenan sama dia kan. Ya, Bang, gitu. Ke lokasi kayak gitu gitu dan gua casting juga sebelumnya, bro. Casting sana, casting sini dan banyak banget nggak diterima 6 bulan, nggak ada kerjaan, sampai bilang ke nyokap udah balik aja mah, dibilang daripada kayak gini nggak ada kerjaan, capek lah gitu. Nggak usah, nggak apa-apa, kalau masalah hal-hal lain bisa disupport sama nyokap kan sampai sekarang. Dan untungnya Mas Ica nih support banget gua, dia bantu lah, kenalin sama Riza Syah waktu itu. Brother kita Riza tuh kan kenal Riza tuh baru tahu nih. Kenalin Riza tuh kenalan sama Riza 2017-an lah, 18-an. Habis itu kenalin sama Bilar sama Haris. Riza dulu masih di Kak Baets ya? Udah di manajemen belum? Udah di Baets, Bilar, Riza tuh Baets manajemen. Nah, dan itu dari situ berjalannya waktu 2018-19 tuh struggle kita. Gua, Bilar, Haris, Riza itu kan punya kafe dulu di Barlok namanya, Pejaten. Iya, Riza pernah cerita. Punya kafe di sana kan, dan itu kita 3 bulan nongkrong aja, bro. Nggak ada kerjaan. Casting, mau nominasi kan, iklan nggak dapat. 3 nominasi pernah satu hari nggak dapat. Emang kalau belum rezeki ya mau gimana lagi? Itu gitu namanya proses tuh. Jadi proses itu tidak akan mengenai hasil lah. Lumayan proses dari 2017, 18, 19, 20 ya 4 tahunan lah. Teman seperjuangan Iya, Riza, Bilar, Haris, dua gitu ya. Fantastic Four ya. Dulu makanya ada kan trio gesrek kan, Riza lagi jalan sama Final, gua Haris Bilar tuh 2020 tuh kita bareng-bareng terus, ada trio gesrek, Bilar meledak, Haris juga meledak, pas itu juga ada momen gua dan akhirnya kita masuk ke JWB berapa episode? 310.
310 stripping gitu ya. Stripping setiap hari. Setiap hari. Nggak ada apa satu hari libur. sempat dulu libur sehari, cuman kan kerja stripping kan nggak ada libur Nggak ada lagi kalau libur nggak lagi stok sih. kan kayak gitu ya. Harus punya stok Jadi ya harus kita jalanin aja, nikmatin aja, bersyukur kayak gitu. Nah, gue pengen nanya, kan dunia acting ini kan susah-susah gampang ya. Ah. Kalau misalnya lo nggak ada talent, apa nggak ada nggak ada. gift lah dari Tuhan tuh untuk bisa acting atau lo harus belajar bener. Nah, lo belajarnya dari Lu belajar mana? sendiri. Otodidak sih. Oh, otodidak. Otodidak sih. Gue belajar, ke Riza juga belajar gue awalnya. Riza kan udah mulai stripping Iya, dia. iya, udah mulai Mas, dia. gimana sih Mas ngapalin dialog yang baik dan benar? Gue bilang kayak gini Mas Adi, gini, oh gitu-gitu, diajarin cara dialog. Terus lama-lama tuh ala bisa karena terbiasa bro. Iya sih. Si Riza cerita ke gue dia belajar acting sendiri katanya. Iya dia Ngomong-ngomong sendiri. sendiri, karena kan Ngomong dia depan medok. kaca, ya Iya, dia kan masih medok kan. Iya, masih medok. medoknya kan. Lu sempat juga kayak gitu depan kaca ngomong. Iya sering, gue ngomongnya sama Lilin kadang sama dinding di toilet tuh sering ngobrol. Jadi gue berfantasi sendiri kayak gitu. Di dalam otak gue latihan sendiri. Itu susah lo acting tuh. Soalnya gue baru mau belajar acting nih, ada director kita tuh APWCR tuh ngajarin ya. ngajarin Lo harus acting bisa yang acting, gini. gue bilang. Karena mau ada short movie. Iya, APW mau produksi iya, short APW movie. itu sempet banget tuh dari dulu dia ngomong ke gue nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan tapi ya. Iya, Kenapa ya? Short Mungkin movie. beliau lagi banyak project. makanya. iya. Lagi kebanjiran ya, sampai tenggelam sama project tuh. Project ya, alhamdulillah. Oke, nah lu kan gue lihat nih suka banget olahraga nih, Di. Yoi. Lu mulai dari bola, badminton, nge-gym terus apa lagi? Apa golf? Renang, golf nggak. Renang terus apa Basket? ya? Basket enggak. Nggak juga. Enggak. Cuman Bowling main. bowling sempat juga bowling main. sempat. Ya, cuman yang aktivitas gue yang rutin itu dalam seminggu ya badminton, Badminton, bola. bola, sama gym kayak gitu. Badminton lu sukanya dari mana? Karena Dari apa? bokap. Oh, bokap ya? Bokap gue itu dulu atlet kampung itulah. Pemain. Ketua RT kan. ketua Jagoan RT, kampung lah ya. Jagoan dia. Jadi setiap hari Minggu itu ada Main turnamen. bareng gitu. Turnamen Oh, tiap mereka. minggu tuh. Kayak yang gue bikin sekarang nih. Iya, lu kan badminton. Nah itu idenya awalnya dari bokap gue dulu. Gue melestarikan yang bokap gue lakukan. Sama kayak bokap gue berarti. Jadi lu mulai belajar megang raket dari situ kali? Iya dari SD. Dari bro. SD. Dari SD juga. Tapi lu masuk PB nggak? Enggak lah. Kalau Riza kan sempat masuk PB. Nah, Riza kalau gue masuk mah juga. bisa otodidak aja. Tapi yang penting kan olahraganya itu, Iya, mencari gue sih yang penting relasinya. sehat. Bener, Yang penting bener. sehat. Kalau kita sehat kan apa aja dilakuin enak bro. Betul. Nih target-target hidup lu ke depan gimana lagi, Di? Targetnya gue ngalir aja sih. Gue nggak punya banyak harapan, impian dalam hidup. Yang penting gue punya goalsnya yang kayak, wah gue harus kayak gini, kayak gitu. Moto hidup gue sih berbuat baik aja sama orang, jangan merugikan orang lain. Kalau rezeki itu kan kita ikhtiar berdoa pasti bakal ada aja. Gitu. Nggak mungkin nggak ada kita udah berbuat sama orang. Allah mungkin nggak ngasih. Iya. Gitu aja. Yang penting kita usaha bro, niat terus. Gitu. Tapi lu impian, lu pasti kita kan namanya manusia punya impian. Iya, ya. iya, Lu iya. pengen, ya gue umur 30, umur 40, gue tuh pengen kayak gini, Pengen kayak gimana, Ada nggak ada nggak sih, Di? 40? Ada sih dalam setahun atau 2 tahun ke depan gue bakal mau bikin butik sih, butik gue pertama di sini. Kan keluarga gue kebetulan punya ini ya, batik ya? Batik. Jadi gue pengen punya toko gue sendiri di Jakarta. Amin. Amin, ini keren-keren sih. Alhamdulillah dulu 2018 gue pengen punya warung makanan terwujud sekarang kan ada Raja Crispy. Raja Crispy. Terus juga gue pengen punya brand clothing ada sekarang Night Sky. Night Sky. Terus Sky Batik juga ada. Gue pengen punya ini tuh satu-satu ada semua. Cuman gue tuh nggak pengen yang kayak bener-bener gue kejar banget bro. Karena kalau gue terlalu berharap biasa nggak dapet. Stres Iya. malah jadi. Stres, jadi Jadi terlalu malah- berimpian, berangan-angan. Kalah sama Ya udah. ekspektasi ya. Ya udah sekarang tuh ya udah ngalir aja, berbuat baik, berhubungan baik sama semua orang ya. Akhirnya jalanin aja gitu. Jadi selain dia di entertain juga dia bisnis juga ternyata. Penting, Iya, itu benar sih. Banyak Gua kemarin ketemu sama Andrew White kan. Dia dulu kan artis kan, artis terkenal hebat lah gitu. Dia bilang, "Bro, lu sekarang di posisi yang kayak gini, lu harus bisnis," kata. Kenapa? Banyak lu lihat artis-artis yang lain pada akhirnya ya dia nggak syuting lagi, udah tua, udah regenerasi, nggak tahu mau ngapain. bingung ya mau ngapain Nah, ya. penting banget bro dalam hidup itu punya passive income lah gitu. Itu iya, Termasuk emang mas sih. setiap bulan tuh penting banget. Betul. Kalau Dan gue- pada akhirnya lu kan berbisnis pada akhir hari tuanya kayak pasti. gitu. nggak Sama mungkin kayak lu sama kayak atlet juga men. Entertain ya juga. kalau nggak salah ya. Iya. Kan ada jangka waktunya. Ya, kayak kita mungkin sementara ini pilihan kita ya tepat lah ya Tepat dia. ya. Yang kita lihat sekarang deh Iya. dari atlet jauh banget di Ke entertain sampai ke punya bisnis ini kan, bikin rumah. perumahan. jauh banget deh pokoknya nggak nyangka deh pokoknya
pokoknya kita juga aja. sampai kuliah sampai apa, nggak Takdir lah Tuhan membawakan. Ya udah, By the way, Fandi sama Yoga ini adalah yang ngebangun rumah Feral, guys. Rumah Feral yang keren berapa sih? Kalau boleh tahu bocoran. Nominalnya ada 20 something lah. Wih. Ada. Feral juga udah ngomong kan? Iya, Feral iya, kan di segitu. media kan. Banyak 20-an. 20-an. Karena Duit semua itu, guys. gokil sih emang teman kita itu nggak mau yang kaleng-kaleng. Nggak gitu. mau. Semua yang best. Semua pokoknya The best, best. gue bilang. Padahal dia bilang nih, ini rumah kedua gue sih. Rumah sederhana. Rumah sederhana. Kayak gitu sederhana di. Mas Bram. Mas Bram. The best deh. Tadi, Ada. lo tinggal di rumah ini tuh berapa? Udah berapa tahun? Setahun, Oktober 13 tahun. Gua Setahun, jadi ya? peresmian rumah ini pas gue ulang tahun, 13 Oktober. Oh iya, tapi rumah ini kalau boleh tahu luasnya berapa dia? 105. Kalau bangunannya atas 2 tingkat ya? 3? 105 kalau bangunannya 98 atau 100 ya gitu ya? Nggak lebih kecil kayak Iya, pasti lebih. Iya, Iya, masih kan? lebih kecil emang. Asik banget ya. Enak banget di rumah. Ini rumah pertama lo? Yang di Rumah pertama. Jakarta di ya? yang lo beli pakai hasil. Pakai hasil. duit syuting nih, duit Ini. dari JWB nih duitnya. Alhamdulillah. Karena gue udah niatin dari awal tuh 2020 gue ngomong juga ke APW, ke manajer gue, gue kalau pengen punya uang, entertain gue pengen beli rumah gitu. Kenapa? Mobil gue nggak beli, mobil masih ada kan, mobil lama. Teman-teman gue banyak juga yang beli mobil, beli ini. Karena gue fokusnya kalau mobil kita bagus nggak punya rumah, emang kita mau tidur di mobil. Iya itu yang paling Tapi penting. itu Itu mindset yang harus dirubah untuk anak Anak-anak muda zaman sekarang, sekarang. Di. Karena teman-teman kita ya di luar entertain ya banyak juga yang lebih mementingkan kendaraan, gaya hidup, lifestyle gitu. Iya, lifestyle gaya hidup. Kayak itu menurut gua agak sedikit salah. Mending tempat tinggal dulu lah. Penting bro, karena apa? Lu kan bakal menikah, lu bakal punya anak, Nah. lu bakal punya keluarga. Iya. Kalau lu masih ngontrak sana sini misalnya ya, masih ngekos sana sini kan kasihan. Gitu. Pindah-pindah Kalau udah punya uang nggak bisa nabung punya rumah dulu lah. Iya, minim. Apalagi rumah sekarang termasuk gampang kan. Kita Bener, rumah tuh DP. masuk gampang, tapi karena apa namanya ya? Prioritasnya. Orang sekarang sih kalau gue lihat. Ya, karena kebanyakan orang yang gue lihat tuh gaya hidupnya lebih tinggi dari pemasukannya. Asli, itu di sampai foto begini megang KTP pinjol. Iya kan, kebanyakan. Sama judi nih. Gue paling kesel banget nih sama yang judi nih. Udahlah tobat lah. Sekarang banyak banget main slot lah, main ini, main itu. Nggak bakal untung juga, men. Gue tanya nih sama kalian semua, siapa yang kaya dari judi? Gak ada sih. Cuma di film doang, Andi Lau doang. Andi Lau itu film. Juga film. Bandar yang menang kalau main Pasti judi. Bandar. Karena banyak banget pengalaman teman-teman gue sampai yang jual rumah dari aset bapaknya nih, harta bapaknya nih. Saya turunan kan. Iya. Habis bro, miliaran. Di- Kasihan kalau lah di- gitu. Judi itu udah gue menang pasti habis. Awalnya emang menang. Iya. Dikasih menang. Menang. Pas tapi akhirnya ya amsyong udah. Amsyong. Iya buat anak-anak muda kalau yang menonton ini Janganlah. kalau kemenangan terbesar seorang pejudi adalah kalian bisa berhenti dari bermain judi. Itu penting. Catat ya, kasih Catat, quotes-nya di bawah nih. Ci, editnya quotes ya, Ci, ya. Kamu banyak Iya, Ci. edit. Kamu- Bener, Iya, bener bro. Di lu tuh umur berapa sih? 29 tahun ini. 29. 29. Lu Adiskai 99 itu emang nama lu Adiskai atau nama panjang? Ada ceritanya. Iya, tapi gue beneran, Iya, gue nama baru Adiskai. kenal dia jadi, ya kan baru sama kenal dia, gue bilang lu jangan banyak ngobrol sama gue mau ngobrol di depan kamera aja, gue pengen tahu nih. Kenapa Adis? Adis? 99 tuh jadi dulu abang gua tuh pembalap di tahun 2000-an lah. 2000-an juga gua masih SD, SMP, SD. Nah, dia itu dijulukinya Sky. Karena dia sering menang dan sering standing tuh jadi Sky kan. Nah, dikenalnya adiknya Sky karena gua ikut terkenal juga kan abang gua adiknya Sky, adik Sky. Jadi Adi Sky sampai sekarang. Oh, jadi Jangan-jangan 99 nomor Hoki nomor dia. Nomor hoki. Nomor hokinya dia. Nomor balapannya Nomor dia 99. 99. Sama gua suka sama Jorge Lorenzo kalau ada MotoGP. iya, tahu, iya. 99. Oh, jadi Adiskai gue nama asli lu? Rahmat Aminadi. Rahmat Aminadi. orang awal. Oh, lu orang Padang Iya, asli orang ya? Padang. Sama sama gue di Padang Mariaman ya dia? Iya, kalau lu Padang Merdeka kan. Iya, gue Padang Garuda. Padang sederhana. Sederhana. Itulah guys. Berarti lu tinggal di Jakarta tadi udah sekitar 5 tahunan. Iya, gitu ya? 2017. 2017 ya. 5 Sebelumnya di Jogja kan? Di Jogja, Solo, Lahir Bengkulu. di? Lahir di Bengkulu. Padang. Jadi nyokap gua orang Padang dua-duanya merantau ke Bengkulu, lahir di Bengkulu, habis itu merantau lagi ke Solo. Oh pindah-pindah. Bokap dinas atau? Bokap punya toko emas dulu. Oh, kalau nyokap? Nyokap punya pabrik batik. Oh, pabrik buat. Oh, jadi memang.
Iya, cocok di Jawa karena dekat sama Pekalongan tuh batik kan. Ini kan ada lagunya. Mana kota batik? Dia nggak tahu, lu nggak tahu sih. Nggak tahu gue lagunya itu. Jadi emang gokil. Jadi perjalanan hidup lu tuh mulai dari casting nggak dapet. Proses, bro. Proses banget ya gokil. Sampai sempat jadi PT Feral bener. Emang ya? Bukan PT sih, temen ngajarin. Cuman gue emang ada sedikit lebih ilmu lah, gerakan yang benar. Karena di 2000 yang selesai gue PB itu kan 2014 itu sampai sekarang itu gue nge-gym sama atlet-atlet juara PON di Jogja. Ada Mas Iksan, ada Mas Yudhistira, ada Agung. Jadi mereka ngajarin gue kayak gini nih gerakan yang benar gitu. Dan gue ajarin juga ke Feral caranya. Awal ketemu Feral. Iya, awal ketemu. Sama Riza deh kayaknya deh. Riza yang ngajakin. Riza. Iya, Mas Riza ngajakin nge-gym tuh. Jadi karena itu dong. Sinetron Pupa kan. Riza deketnya sama Feral. Bukan ya, Pe. Oh, ini STJC. Bukan, setelah itu. Cinta Anak Muda. Cinta Anak Muda. Jimmy Kemang. Oh, saya Jimmy Kemang. Akhirnya lo ikut gitu ya. Dan Mas Riza lagi deket banget sama Feral kan. Riza ngajak gua, ayo gue main sama Feral gini. Dan anaknya baik banget, asik banget gitu. Sampai sering banget gua kan di situ kan. Sama dulu ya, Pak, ya kita mainnya. Masih APWCR manajernya. Manajernya apa? Oh, masih galak banget gitu men. Yang ngurusin semuanya ya, mulai dari manajer The best tuh orang. Bisa ngedit, bisa keluar negeri bareng loh. Ngapain tuh, Pak? Premier film. Lu juga kali ya, kita ngobrol-ngobrol nanti kita bakalan lihat rumah boleh nggak sih? Boleh Sini. dong, Iya, boleh. Gue suka sama desainnya, karena gue emang lagi nyari rumah. Tapi rumah lu belum pernah di shoot apa udah? Baru sama Haris doang. Baru sama Haris doang. Sama AE Digital. Sama AE Digital di sini. Dan itu masih belum jadi banget waktu itu. Sekarang udah jadi. Udah jadi lah. Ini rumah udah setahun ya? Setahun. Terus direnov Oktober, lagi? Yang renov interior? Renovnya lagi Sama itu Edikor. 3 bulanan. 3 bulanan. 3 bulanan. Keren. Jadi gua syuting tuh sambil dibangun kotak-kotak gua tidur di atas tuh. Jadi kan syuting gua di Persari deket kan. Ini studio Persari sini. Saya nyambi gitu. Enak sih. Enak ya? Di sini. Jos. Oke, Ji, thank you udah ngobrol-ngobrol. Kita Siap, ngobrol sebentar. thank Next, you. gue bakalan house tour di rumahnya Adi nih. Adi nih. Oke guys, thank you udah for watching us. Thank you ya. Thank you. Ada pesan-pesan nggak Di buat Buat teman-teman. kalian nih semua anak-anak muda yang ada di sini, jangan lelah mengejar impianmu, nikmati prosesmu, jangan pernah mengeluh. Cadis Sky. Thank you. Adi Sky 2022. Thank you nih. Thank you ya. Kita keliling-keliling lagi. Oke.